Halo, saya Devi Hermina Silaban dari kelas SI 4601 dengan NIM 12022231188. Di sini saya akan membahas tugas besar saya, yaitu tugas KKI yang berjudul Self Awareness dalam bermedia sosial. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi dengan orang lain di seluruh dunia ini. Namun, penggunaan media sosial juga dapat membawa dampak yang signifikan terhadap self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness bermedia sosial merujuk pada kemampuan individu untuk memahami diri mereka sendiri, termasuk emosi, pemikiran, dan reaksi mereka terhadap pengguna media sosial. Ini melibatkan kesadaran akan pengaruh media sosial terhadap citra diri, kepuasan diri, dan interaksi sosial. Dengan memiliki self-awareness yang kuat dan dalam bermedia sosial, individu dapat memanfaatkan platform tersebut dan lebih bijaksana dalam meningkatkan kualitas hidup digital mereka. Sebagai contoh kasus, self-awareness dapat seperti seorang pengguna media sosial ketika seseorang postingan temannya yang mengumumkan atau mengumbar prestasi atau kebahagiaan dalam kehidupan mereka, dia merasakan perasaan cemburu dan rendah diri. Mereka merasa hidupnya kurang berhasil. Namun, dengan adanya self-awareness yang baik, dia dapat mengenali emosi yang muncul dan menyadari bahwa perbandingan sosial yang tidak sehat sedang terjadi. Dia mengambil tindakan dengan mengalihkan fokusnya pada pencapaian pribadinya dan menghargai perjalanan kehidupannya sendiri. Kita dapat melihat bagaimana self-awareness dalam bermedia sosial memainkan peran penting dalam membantu individu mengenali emosi, mengelola perbandingan sosial yang tidak sehat, mengembangkan persepsi diri yang positif, dan mengatur waktu menggunakan media sosial secara bijaksana. Dalam kasus ini, self-awareness memungkinkan individu untuk mengambil tindakan yang sesuai dan menjaga keseimbangan penggunaan media sosial sehingga meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian self-awareness dalam konteks bermedia sosial? Bagaimana penggunaan media sosial sebagai mempengaruhi self-awareness individu? Apakah dampak negatif penggunaan self-awareness sosial terhadap self-awareness seperti persepsi diri dan harga diri? Bagaimana self-awareness yang kuat dapat membantu individu mengelola perbandingan sosial yang tidak sehat di media sosial? Selanjutnya ada apa itu self-awareness? Self-awareness adalah kepercayaan diri sebagai konsep diri memiliki arti yang sangat penting bagi setiap orang. Seorang individu dapat melihat dirinya sendiri dan dunianya, dan tidak hanya efek pada perilaku, tetapi juga pada tingkat kepuasan yang dicapainya. Setiap orang pasti memiliki kesadaran terhadap diri mereka sendiri, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu apa kesadaran diri itu positif atau negatif. Individu sendiri kesadaran positif memiliki keinginan yang mampu mandiri yang lebih baik, dikenali, dan dipahami diri Anda untuk berperilaku efektif dan kemampuan yang berbeda. Ada beberapa pengertian self-awareness menurut para ahli. Yang pertama, menurut Daniel Goleman, yaitu menyatakan bahwa kesadaran diri melibatkan pemahaman terhadap perasaan internal seorang lebih jauh lagi. Goleman mengatakan bahwa kesadaran diri melibatkan kemampuan untuk merasakan, mengenali, dan memahami keadaan emosional individu. Setiap emosi yang dirasakan dapat diatasi dengan cara merefleksikan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Menurut Santrok adalah kesadaran diri melibatkan keadaan yang terjaga dan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar diri seseorang. Hal ini mencakup kesadaran akan identitas pribadi dan pemikiran tentang pengalaman yang dialaminya. Individu tersebut memiliki kesadaran terhadap tindakan dan ucapan yang dilakukan, serta pemahaman dan tindakan yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Selanjutnya, ada dua dimensi kesadaran diri. Yang pertama ada kesadaran diri publik. Kesadaran diri publik memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek penampilan, tentang cara individu dalam memandang dirinya yang terdapat pada tubuhnya sendiri. Yang kedua ada aspek tindakan atau perilaku, yaitu kemampuan individu dalam memberikan respon terhadap stimulus. Yang terakhir ada aspek
percakapan, yaitu proses komunikasi antara pribadi yang melibatkan komunikator dan komunikan secara verbal dan nonverbal yang saling memberikan pengaruh. Selanjutnya, ada kesadaran diri pribadi. Memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pikiran, yang merupakan suatu bahasa yang didasari pada progres kognitif yang saling berkaitan digunakan untuk memahami dunia. Selanjutnya ada aspek emosi yaitu kemampuan untuk mempersepsikan emosi, memahami dan membangkitkan emosi, sehingga membantu dalam meningkatkan perkembangan emosional dan intelektual. Yang terakhir ada 3 aspek sikap, yaitu kemampuan individu dalam menganalisis seseorang, perilaku, kepercayaan, atau konsep tertentu. Selanjutnya ada indikator self-awareness. Yang pertama adalah mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri. Yang kedua adalah mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ketiga, mempunyai sikap mandiri. Keempat, dapat membuat keputusan dengan tepat. Kelima, terampil dan dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. Yang terakhir adalah dapat mengevaluasi diri. Selanjutnya ada pengertian media sosial. Di sini ada pengertian media sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Van Dijk dalam Nasrullah 2015 mengatakan bahwa media sosial adalah platform media untuk fokus keberadaan pengguna yang mengaktifkan dalam tindakan dan kerjasama. Karena itu media sosial terlihat peningkatan media online, hubungan antara pengguna dan hubungan sosial. Selanjutnya ada menurut Meike dan Muda di Nasrullah 2015, yaitu media sosial konvergensi antara komunikasi pribadi yang mendalam, berbagi antar individu, berbagi secara individu, dan mengirimkan ke media publik, bagikan dengan semua orang tanpa siapapun kekhususan individu. Yang terakhir adalah menurut Boyne dalam Nasrullah 2015, yaitu media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang disesuaikan dan dipertemukan komunitas, berbagi, berkomunikasi, dan kadang-kadang dengan satu sama lain bekerja sama atau bermain. Selanjutnya adalah self-awareness dalam bermedia sosial. Self-awareness bermedia sosial pada remaja ketika mengakses media sosial dalam entitas yang tinggi, maka interaksi bersifat tidak langsung yang akan melibatkan interaksi sosial secara langsung berkurang dan kepekaan terhadap lingkungan cenderung rendah. Hal ini tersebut dapat dipengaruhi karena self-awareness dalam individu rendah dan hilangnya identitas self-awareness. Intensitas penggunaan media sosial memiliki hubungan dengan self-awareness dan terhadap hubungan negatif dan positif antara intensitas penggunaan media sosial terhadap self-awareness. Hal ini berarti bahwa rendahnya perilaku self-awareness berhubungan dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial pada remaja. Selanjutnya ada bab 3, yaitu pembahasan. Self-awareness juga memiliki peran penting dalam konteks penggunaan media sosial. Mengembangkan self-awareness saat berinteraksi di media sosial memungkinkan individu untuk menjadi pengguna yang lebih bertanggung jawab dan menyadari dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan self-awareness dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah kesadaran akan waktu yang dihabiskan. Media sosial bisa sangat adiktif dan seringkali menghabiskan banyak waktu bagi para penggunanya. Penting bagi kita untuk memiliki kesadaran diri akan beberapa banyak waktu yang akan kita habiskan dalam media sosial. Selanjutnya adalah pemahaman tentang diri sendiri. Self-awareness dalam konteks media sosial dimulai dengan pemahaman tentang nilai-nilai kebutuhan dan tujuan pribadi. Hal ini menjadikan kita agar lebih sadar lagi atas perilaku kita di media sosial dan juga melibatkan pemahaman tentang apa yang akan kita capai melalui penggunaan media sosial dan bagaimana kehadiran kita di platform tersebut mencerminkan identitas dan nilai-nilai kita. Selanjutnya ada refleksi diri dan perilaku online kita. Penting untuk kita untuk selalu teratur dalam perilaku online kita. Pertanyakan kepada diri sendiri, kenapa kita membagikan konten tersebut? Komentar yang akan kita berikan kepada orang lain? Atau bagaimana kita merespon konten orang lain? Apakah tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tujuan pribadi kita? Memiliki pemahaman tentang dampak yang mungkin timbul dari perilaku kita di media sosial membantu kita menjadi pengguna yang lebih bertanggung jawab dan mawas diri. Selanjutnya adalah kesadaran terhadap dampak emosional.
Interaksi di media sosial memiliki banyak dampak emosional yang sangat signifikan. Self-awareness memungkinkan Anda untuk mengenali reaksi emosional kita terhadap konten yang kita konsumsi atau komentar yang kita terima. Jika kita merasa terganggu dan terpengaruh secara negatif, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesejahteraan hidup kita ataupun mental kita, seperti mengatur batasan penggunaan dan memilih mengikuti konten yang lebih positif, yang lebih bisa membawa kita ke arah yang bermanfaat dan berguna untuk diri sendiri dan sekitarnya. Selanjutnya, ada pemahaman tentang audiens dan komunikasi. Ketika berinteraksi dengan orang lain di media sosial, self-awareness membantu kita memahami siapapun audiens kita dan memahami komunikasi kita dapat dipahami oleh mereka. Banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam segi kata maupun intonasi, karena hal ini dapat membuat kita harus berhati-hati dalam bersosial media. Yang terakhir adalah kesadaran diri terhadap privasi dan keamanan. Self-awareness melibatkan kesadaran terhadap privasi dan keamanan kita di media sosial, mengelola pengaturan privasi seperti verifikasi 2 langkah agar sulit ketika ada seseorang yang mencoba menghack akun-akun kita, lalu bisa mempertimbangkan informasi apa yang kita bagikan secara dan lebih hati-hati ketika menggunakan wifi umum, dan merupakan langkah yang penting dalam menjaga privasi dan keamanan pribadi kita. Selanjutnya ada bab yang terakhir, yaitu bab 4 adalah penutup. Kesimpulannya adalah pengguna media sosial dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap self-awareness ataupun kesadaran diri individu. Banyak orang cenderung mencari validasi dan membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial yang dapat mengganggu persepsi diri dan harga diri mereka. Dampak negatif ini termasuk perasaan tidak puas, cemas, dan rendah diri. Self-awareness bermedia sosial adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, pemikiran, dan reaksi mereka terhadap penggunaan media sosial. Dengan memiliki self-awareness yang kuat, individu dapat mengenali perbandingan sosial yang tidak sehat dan mengambil tindakan yang secara tepat. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah refleksikan perilaku online dan pertanyakan apakah sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Kedua, kenali dampak emosional dari konten yang dikonsumsi dan komentar yang diterima, serta lindungi kesejahteraan mental. Yang ketiga adalah pahami audiens dan berkomunikasi dengan memperhatikan kebutuhan dan pemahaman mereka. Yang terakhir ada jadilah pengguna yang bertanggung jawab dan sadar serta bijaksana dalam penggunaan media sosial. Jaga privasi dan keamanan pribadi dalam bermedia sosial. Sekian presentasi ataupun penjelasan saya tentang tugas besar saya. Saya ucapkan terima kasih.